Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda terpaku sama seseorang di layar atau panggung? Rasanya kayak, wah, orang ini kok beda banget ya, hampir nggak nyata gitu. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas archetype sang bintang. Ini idenya dari buku The Art of Seduction. Sumber kita ya buku itu tadi. Isinya kan penuh strategi psikologis soal daya tarik. Jadi misi kita sekarang, coba bongkar gimana sih figur bintang ini bisa memikat kita. Pesonanya tuh gemerlap, tapi kok rasanya jauh ya? Betul sekali. Dan ini beda loh dari tipe pemikat lain yang mungkin pendekatannya lebih personal, lebih dekat. Sang bintang ini malah sengaja menjaga jarak. Gitu kan? Oh iya ya, jaga jarak gimana tuh maksudnya? Iya, mereka itu seolah jadi pelarian dari hidup kita yang biasa-biasa aja. Menawarkan dunia fantasi, mimpi, hanya lewat kehadiran mereka. Kita jadi dibiarin berimajinasi sendiri, mengisi kekosongan yang sengaja mereka ciptakan. Buku ini menyebutnya yaitu eksploitasi keinginan kita lari dari realita. Oke. Mari kita gali lebih dalam deh. Jadi, apa sih intinya seorang bintang ini? Katanya mereka punya gaya yang khas dan menarik. Itu yang bikin kita, nggak bisa berhenti merhatiin ya. Harus beda dari yang lain gitu. Tepat. Kuncinya itu ada di dualitas yang menarik. Mereka itu gemerlap sekaligus samar. Jadi nggak bisa sepenuhnya digapai. Kayak mimpi lah. Nah, kualitas ini nih yang langsung nyentuh alam bawah sadar kita. Bikin mereka jadi objek kekaguman. Gemerlap tapi samar ya. Iya, contoh klasiknya buku ini bahas soal Marilyn Monroe. Ingat kan? Gaya jalannya yang ikonik itu. Campuran antara polos dan sensual. Itu kan sebenarnya nggak alami ya, dibuat-buat. Tapi justru itu yang memikat luar biasa. Wah, menarik banget itu. Jadi bukan cuma soal penampilan fisik aja ya, tapi lebih ke bagaimana cara mereka memproyeksikan diri. Kayak Marlene Dietrich juga disebutkan, yang katanya punya wajah kosong, jadi penonton bisa, fantasi apa aja ke dia. Wah, dia bener-bener ngontrol citranya ya. Persis. Bintang itu ibaratnya kayak layar kosong yang indah. Mereka jago banget mainin seni kehadiran dan ketidakhadiran. Buku ini juga menekankan pentingnya memuitiskan kehadiran. Maksudnya muncul dengan memukau, terus jaga jarak lagi, biar orang kangen. Oh, biar kangen ya? Iya, ini penting buat mencegah kebosanan. Soalnya kedekatan atau keakraban itu malah bisa membunuh pesona si bintang. Andy Warhol contohnya. Dia kan terkenal banget jaga jaraknya. Bahkan pernah minta aktor lain nyamar jadi dia pas ngasih kuliah. Ikonik, tapi sosok aslinya ya gitu, sulit dipahami. Jadi elemen misteri sama ilusi ini kuat banget ya perannya. Mereka sengaja membiarkan imajinasi kita yang bekerja mengisi celah-celah yang kosong itu. Kayak John F. Kennedy dengan aura Camelot-nya itu, yang kesannya kayak era ideal penuh harapan. Citra yang diproyeksikan itu bisa banget membangkitkan mimpi kolektif ya. Betul, dan efek psikologisnya itu, wah dahsyat loh. Kita bisa sampai terobsesi. Buku ini bahkan nyebut fenomena introjection, itu kondisi di mana kita tanpa sadar seolah memasukkan karakter bintang itu ke dalam diri kita. Jadi kepikiran terus. Kepikiran terus ya? Iya, dan uniknya lagi, bintang ini seringkali dimaafkan loh kalau punya kekurangan atau bahkan skandal. Kayak Kennedy atau Errol Flynn itu, selama skandal itu nggak bikin mereka jadi terlalu manusia biasa, malah bisa nambah lapisan misteri ke pesona mereka. Wah gitu ya. Berarti bahaya terbesar buat seorang bintang itu bukan citra negatif dong ya? Tapi, menjadi membosankan atau terlalu akrab. Nah, itu dia. Buku ini negasin banget. Kebosanan itu dosa utama dalam permainan daya tarik ini. Jadi, sang bintang harus terus-menerus menjaga kualitas ilusi dan jarak itu, biar tetap jadi objek fantasi yang menarik. Oke. Kalau gitu, apa nih kesimpulan utamanya? Jadi, sang bintang ini memikat kita dengan cara jadi proyeksi fantasi kita, bersinar, menarik, tapi selalu terasa sedikit di luar jangkauan gitu ya. Mereka kayak ilusi berjalan yang memanfaatkan kebutuhan kita akan mimpi.
Iya, kurang lebih begitu. Nah, bagi Anda nih, memahami dinamika ini bisa sangat berguna loh. Jadi kita bisa lebih kritis gitu melihat gimana persona publik, mau itu selebriti, politisi, atau siapapun lah, seringkali itu dirancang dengan, sangat hati-hati. Sengaja dibuat untuk menciptakan efek bintang ini, pakai strategi psikologis yang diurai di buku tadi. Benar juga ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda renungkan sendiri. Seberapa besar sih daya tarik yang Anda rasakan pada tokoh-tokoh publik yang sebenarnya adalah hasil dari konstruksi citra bintang yang disengaja ini, yang mainin psikologi kita? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.